Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengangkat Cao Kou menjadi pemimpin baru dari aliansi Dosian. Kemudian Cao Kou juga pada saat ini sedikit terkejut dengan semua yang telah dilakukan oleh Jin Taiwei. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan telah mencari jiwa Jin Taiwei. Xiao Yan mempelajari sebagian ingatan tentang mansion surgawi dari Jin Taiwei, namun ingatan tersebut tampaknya merupakan kenangan yang relatif rahasia di mansion surgawi. Xiao Yan benar-benar ingin tahu apakah Jin Taiwei pernah ke mansion surgawi ataukah dirinya pernah berafiliasi dengan mansion surgawi. Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung memikirkan bintik-bintik bayangan yang didapatkan dari Jin Taiwei. Bersamaan dengan hal tersebut Yang Mulia Ratu di belakang Xiao Yan perlahan mulai berbicara bahwa sejauh yang dirinya tahu Jin Taiwei dari aliansi Dosian seharusnya hanyalah sebuah klon. Mendengar hal tersebut Xiao Yan dan Cao Kou seketika berkata serempak ketika bertanya apakah dirinya benar-benar klon. Yang Mulia Ratu pada saat itu mengangguk dan berkata bahwa Jin Taiwei seharusnya merupakan klon dari salah satu dari 10 Raja Roh di mansion surgawi. Namun Jin Taiwei sudah memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dirinya adalah klon yang hampir kehilangan kendali. Dirinya hanya menuangkan keinginannya ke dalam tubuhnya untuk melakukan semuanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan bergumam tidak mengherankan bahwa formasi besar bisa bergerak dan dapat diatur di aliansi Dosian. Memikirkan hal ini Xiao Yan segera menyadari bahwa formasi yang sebelumnya ditampilkan oleh mansion surgawi bukanlah metode yang biasa. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya bisakah formasi bergerak semacam ini bisa sering digunakan oleh mansion surgawi? Yang Mulia Ratu menggelengkan kepalanya dan berkata tentu saja tidak bisa. Formasi yang diatur oleh mansion surgawi perlu dipertahankan dengan energi sepanjang waktu. Jika tidak ada energi maka formasi tersebut tidak akan bisa digunakan. Jika saja aliansi Dosian tidak memiliki sumber daya yang cukup formasi ini juga tidak akan mungkin bisa dipertahankan. Dengan begitu maka formasi ini tidak akan bisa digunakan untuk memindahkan mansion surgawi ketika menyerang Xiao Yan. Dibutuhkan sumber daya yang sangat besar bagi mereka untuk mengoperasikan formasi tersebut. Selain itu semakin banyak orang yang dipindahkan maka akan semakin besar biayanya. Tampaknya mansion surgawi telah menghabiskan banyak biaya untuk menghabisi Xiao Yan kali ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini memikirkannya dengan hati-hati. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali berkata bahwa semua ini benar-benar tidak sederhana yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Selain dari sumber energi dewa yang besar kekuatan keabadian juga perlu dicurahkan ke dalam formasi tersebut. Bahkan membutuhkan energi dunia bagi Xiao Yan untuk bisa mengaktifkan formasi tersebut. Jika memikirkan mengenai hal ini bukankah akan mengkonsumsi banyak biaya jika Xiao Yan ingin menggunakan formasi tersebut? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Sementara itu mata indah Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit menyipit dan bertanya bahwa dirinya sangat penasaran bagaimana Xiao Yan bisa keluar dari keadaan sebelumnya. Xiao Yan segera menyadari bahwa yang dimaksud oleh Yang Mulia Ratu adalah tempat misterius yang dialami oleh Xiao Yan. Namun meskipun Yang Mulia Ratu memancing Xiao Yan untuk berbicara ke arah sana, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menyimpan hal tersebut sendirian. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar tidak sadarkan diri dan bahkan Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saja Xiao Yan pada saat itu benar-benar lebih beruntung. Sudut mulut Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit terangkat mendengar penjelasan dari Xiao Yan. Namun meskipun begitu ada ketajaman di senyumannya tetapi Yang Mulia Ratu tidak memaksa Xiao Yan untuk menjawab. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera kembali mengalihkan topik pembicaraan dan menoleh ke arah Cao Kou.
Xiao Yan berkata bahwa mulai sekarang senior Cao Kou akan bertanggung jawab atas aliansi Dosian. Cao Kou segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa dirinya akan memenuhi kepercayaan Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini tinggal mengatur sisa dari aliansi Dosian. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa aura di tubuh Xiao Yan terus meningkat dengan cepat. Tanpa pelatihan apapun Xiao Yan bahkan telah mencapai langkah ketiga keabadian selama percakapan. Latihan kultivasi bagi Xiao Yan pada saat ini tampaknya bukan lagi tentang menghabiskan sumber daya secara panik untuk disimpan ke dalam tubuh. Kultivasi Xiao Yan kali ini tampaknya tentang mendapatkan lebih banyak energi dunia. Adapun keberadaan dari energi dunia ini tidak bisa terlihat dan inilah arah yang dicari oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun kembali menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali menoleh ke arah Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa Yang Mulia Ratu bisa pergi dan menunggu Xiao Yan di luar. Xiao Yan kali ini harus bertemu dengan seorang teman lama terlebih dahulu. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera bergegas meninggalkan Yang Mulia Ratu. Sementara itu sang ratu pada saat ini mengangguk dan menjawab dengan sederhana. Xiao Yan pada akhirnya melangkah maju dan Xiao Yan benar-benar menghilang dalam sekejap dari pandangan Yang Mulia Ratu. Sementara itu di surga ke-6 terlihat ada gua khusus di tempat ini, ada air terjun yang tergantung di cakrawala dan paviliun bunga serta tanaman tampak seperti surga yang diinginkan setiap orang. Tempat ini juga sangat sepi terkecuali sesosok cantik yang pada saat ini berdiri di bawah air terjun. Sosoknya memegang pedang panjang di belakangnya sambil memandangi air terjun seolah dirinya sedang memikirkan sesuatu. Rambut sosok tersebut tertiup angin dan si gadis tampaknya menyadari sesuatu, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, sosoknya seketika berbicara ketika bertanya apakah itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini sebuah suara yang sangat familiar di telinganya kembali terdengar di belakang si gadis. Sosok Xiao Yan yang baru saja muncul berkata bahwa ini memang Xiao Yan. Gadis yang ternyata adalah Yun Yun pada saat ini segera menggigit bibir merahnya dengan ringan sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiao Yan masih di sini untuk menemuinya. Xiao Yan berbicara bahwa dirinya pada saat ini ingin berbicara dengan Yun Yun. Yun Yun pun seketika menoleh menatap ke arah pria yang ternyata adalah Xiao Yan yang tersenyum ketika menatap ke arahnya. Yun Yun bisa merasakan adanya fluktuasi yang muncul di mata Xiao Yan yang pada saat ini masih terlihat tenang. Yun Yun pada saat ini sedikit terkejut tetapi meskipun begitu Yun Yun pada saat ini masih tetap terlihat tenang. Yun Yun pada akhirnya mengajak Xiao Yan untuk bergegas ke paviliun. Yun Yun mempersilakan Xiao Yan duduk dan pada saat ini Yun Yun menyediakan teh untuk minum-minum bersama. Keduanya memulai perbincangan santai dengan membahas teh yang mereka minum. Sesaat setelah itu Xiao Yan pada saat ini terlihat memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kesedihan di matanya. Xiao Yan juga pada saat ini segera menjelaskan kepada Yun Yun bahwa benua Douqi telah menghilang. Yun Yun seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kekagetan. Yun Yun segera bertanya apakah sesungguhnya yang telah terjadi. Siapakah yang memiliki kemampuan untuk bisa menghancurkan dunia? Mata indah Yun Yun pada saat ini melebar dan ketenangan serta kebijaksanaannya pada saat ini menghilang. Bagaimanapun bagi Xiao Yan dan Yun Yun benua Douqi adalah kampung halaman mereka. Meski ribuan tahun telah berlalu dan segalanya telah berubah, tempat tersebut sepertinya masih menjadi kenangan di dalam jiwa terdalam masing-masing. Namun sekarang kenangan tersebut tampaknya benar-benar menghilang bersamaan dengan rumah mereka yang hancur. Yun Yun tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih dan untuk sesaat Yun Yun tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa dunia asing menyerbu kehampaan Laut Barat. Selain benua Douqi, benua Doudi juga pada saat ini telah dihancurkan lebih awal.
Yun Yun pada saat ini kembali terkejut dan bergumam, bisakah dunia luar menghancurkan sebuah dunia? Jika begitu permasalahannya, bukankah itu sangatlah kuat? Yun Yun pada saat ini sesungguhnya benar-benar telah berkembang sangat pesat. Dirinya telah diwarisi oleh Dewa Bunga dan dilatih oleh Meling setelah memasuki aliansi Dosian. Kekuatannya telah meningkat, tetapi setelah mendengar berita dari Xiao Yan, dirinya masih mengira bahwa apa yang terjadi pada saat ini hanyalah sebuah ilusi. Dirinya juga berpikir bahwa meskipun kecepatan kultivasinya sangat cepat, tapi ketika melihat Xiao Yan yang berdiri di atas 10.000 orang dengan mata penuh hormat, Yun Yun menyadari bahwa ada kesenjangan yang jauh antara Yun Yun dengan Xiao Yan. Yun Yun pada saat ini termenung sebelum akhirnya Yun Yun merasa bahwa perasaan ini sangat familiar. Yun Yun seketika menoleh ke belakang. Yun Yun menyadari bahwa pemuda yang pada saat itu berada di dalam gua yang hanya bisa menatapnya bertempur dengan Raja Singa bersayap ametis telah tumbuh menjadi semakin kuat. Identitasnya juga pada saat ini telah berubah dan Yun Yun hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan kosong. Selanjutnya Yun Yun menundukkan kepalanya dan segera bergumam perlahan. Yun Yun berkata bahwa dirinya pernah berpikir bahwa dirinya akan menghabiskan seluruh hidupnya di benua Doki, tetapi dirinya tidak pernah berpikir bahwa dirinya pada akhirnya akan dapat mencapai titik di hari ini. Terlalu banyak hal yang telah terjadi yang tidak ada hubungannya dengan Yun Yun. Sejujurnya Yun Yun iri melihat mereka yang bisa melihat akhir hidup masing-masing. Setidaknya mereka tidak akan bingung dan tidak akan merasa kesepian. Yun Yun pada saat ini termenung dan Yun Yun sesungguhnya tidak memiliki banyak pikiran rumit seperti Xiao Yan. Yun Yun pada saat ini hanya merasa tidak bahagia di dalam kehidupannya. Sementara itu Xiao Yan juga segera menundukkan kepalanya karena menyadari bahwa apa yang dimaksud oleh Yun Yun ini adalah mengenai perasaannya. Xiao Yan pun segera berkata bahwa memiliki kekuatan berarti mengambil tanggung jawab. Ini adalah harga untuk mendapatkan kekuatan dan tidak satu pun di antara mereka bisa menghindarinya. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan 2 toples minuman dewa kuno dari tangannya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa menurutnya teman lama tidak boleh minum teh saat bertemu. Seharusnya teman lem meminum anggur berkualitas ketika mereka berjumpa. Yun Yun memandang ke arah Xiao Yan dengan serius dan matanya yang indah sedikit melengkung. Yun Yun tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dua-duanya seketika meminum anggur yang dibawa Xiao Yan. Meskipun anggur ini benar-benar pedas, tetapi tampaknya hanya dengan cara inilah emosi sebenarnya di dalam hati mereka bisa meledak. Pipi Yun Yun pada saat ini dengan cepat memerah dan sosoknya segera mulai kembali berbicara kepada Xiao Yan. Yun Yun berkata bahwa dirinya memiliki pertanyaan untuk Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata kepada Yun Yun bahwa dirinya akan menjawab Yun Yun sebaik mungkin. Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa perasaannya terhadap Yun Yun sepertinya tetap berada di pegunungan binatang buas. Meskipun telah lama berlalu, tetapi sepertinya perasaan itu belum hilang sepenuhnya. Sementara itu Yun Yun pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan, apakah orang yang menyelamatkannya di alam Dewa Bunga adalah Xiao Yan? Xiao Yan pun segera menjawab dengan tegas bahwa itu tidak dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sengaja menyembunyikan hal tersebut dari Yun Yun. Xiao Yan tidak bisa memberitahu Yun Yun karena Xiao Yan telah melakukan perjalanan melalui waktu untuk menyelamatkan Yun Yun. Hal ini pasti akan menimbulkan efek berantai dan jika Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya kepada Yun Yun, efeknya mungkin akan segera berfungsi. Adapun mengenai apa yang akan terjadi, Xiao Yan bahkan pada saat ini tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Xiao Yan menjawab dengan tegas bahwa itu tidak dilakukan oleh Xiao Yan. Yun Yun pada saat ini harus bisa merasakan di dalam hatinya dan menyadarinya dengan tegas tanpa ada keraguan bahwa itu tidak dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan terus menyangkal perkataan Yun Yun.
Xiao Yan berkata dengan tegas bahwa Xiao Yan belum pernah datang ke alam Dewa Bunga. Yun Yun pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Topik antara keduanya pada saat ini tidak terus berlanjut. Mereka hanya mengobrol santai dan Yun Yun sesekali mendengarkan Xiao Yan berbicara tentang masa lalu. Senyum manis juga pada saat ini muncul di wajahnya. Waktu pun terus berlalu tetapi semakin lama sepertinya kedua orang yang minum-minum ini bukan lagi orang-orang yang sama seperti orang yang pada saat sebelumnya. Mereka berdua tampaknya telah melepaskan perasaan mereka masing-masing dan meninggalkannya di pegunungan binatang buas. Xiao Yan yang meminum banyak anggur pada saat ini segera berkata kepada Yun Yun bahwa Yun Yun telah memiliki guru yang baik, dirinya harus mendengarkan gurunya dan Yun Yun harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Lakukan apapun yang ingin Yun Yun lakukan, tidak peduli apakah dunia ini hancur atau tidak. Yun Yun pada saat ini mengangguk dengan senyuman manis yang belum pernah muncul sebelumnya di domain bunga ataupun di aliansi Dosian. Senyumnya benar-benar sangat manis dan Yun Yun tampaknya sangat bahagia ketika berada di samping Xiao Yan. Di tengah-tengah keduanya yang pada akhirnya menjadi semakin rileks, Yun Yun pada saat ini sedikit ragu segera mulai kembali berbicara. Yun Yun berkata monyong-monyong dirinya telah bermimpi tentang pegunungan binatang buas beberapa kali, dirinya juga selalu bermimpi tentang mereka. Xiao Yan memandang Yun Yun dengan pipi merah tua dan Xiao Yan tidak pernah tahu perasaan Yun Yun kepada Xiao Yan. Pada saat itu Xiao Yan hanyalah seorang pemuda bodoh, sementara itu Yun memikul misi dari Sekte Mystic Cloud dan pada akhirnya bertemu satu sama lain di waktu yang salah. Xiao Yan pada saat ini juga sedikit bingung dan Xiao Yan segera bertanya kepada Yun Yun apakah ini hanyalah mimpi. Yun Yun seketika mengangkat kepalanya dan pada saat ini tampaknya segala sesuatu di sekitarnya berubah dengan cepat. Sebuah gua dengan air terjun muncul di hadapan Yun Yun. Yun Yun sedang memegang beberapa suap ikan bakar di tangannya dan kejadian masa lalu pada saat ini menyelimuti benak Yun Yun. Apa yang terjadi di gua pada saat ini benar-benar kembali terulang kepada Yun Yun. Yun Yun pada akhirnya merasa tubuhnya panas dan sosoknya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang sedikit kabur. Namun meskipun semua gambaran ini kembali muncul dan membuat Yun Yun sedikit bingung, kesadaran Yun Yun juga pada saat ini menjadi semakin jernih dan memberitahu Yun Yun bahwa semua ini hanya ilusi, semua ini hanya mimpi. Terlebih lagi ini bukan pertama kalinya Yun Yun mengalami hal tersebut di dalam mimpinya. Yun Yun segera teringat bahwa dirinya pada saat ini sedang meminum anggur dengan Xiao Yan. Yun Yun pun berkata bahwa sepertinya dirinya telah terjatuh dalam kondisi mabuk dan dirinya harus terbangun. Yun Yun pun seketika berdiri dan Yun Yun sedikit terhuyung-huyung. Lengan Xiao Yan tiba-tiba melingkar di pinggang lembut dan ramping milik Yun Yun. Secara naluriah tubuhnya juga sedikit menegak, namun kali ini Yun Yun tidak berbalik dan menamparkan Xiao Yan tetapi malah jatuh ke dalam pelukan Xiao Yan. Yun Yun yang sedikit tidak sadar pun bergumam alangkah baiknya jika obatnya saat itu lebih ampuh. Yun Yun pada saat ini tampak tidak melawan di tengah-tengah pelukan dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan juga seketika melepaskan ikat pinggang Yun Yun dengan cepat. Yun Yun pada saat ini mendengus dan suasana sekitar benar-benar tampak tidak lagi bisa dibendung. Yun Yun pada saat ini hanya bisa berpikir di dalam hatinya mengapa dirinya pada saat ini masih belum bisa bangun, mengapa pada saat ini dirinya masih belum bisa tersadar sepenuhnya. Yun Yun pada saat ini hanya bisa merasakan perasaan tidak berdaya di sekujur tubuhnya yang menjadi semakin kuat, panas di tubuhnya seakan tidak bisa terkendali, rok polosnya seolah terkelupas secara alami karena kulitnya terlalu halus. Tubuh Yun Yun pada akhirnya terekspos seluruhnya sementara lengan kuat Xiao Yan langsung mendorong Yun Yun ke bawah. Kedua mata pada saat ini saling bertemu dan sepertinya keduanya pada saat ini benar-benar kehilangan akal. Yun Yun pada akhirnya kembali bergumam dengan suara rendah bahwa mimpi ini sangat terlihat nyata.
Yun Yun pada akhirnya menjadi semakin rileks sebelum akhirnya suara erangan tiba-tiba terdengar dari mulut Yun Yun. Yun Yun menggigit bibir bawahnya dan dirinya pada saat ini tampaknya benar-benar sangat santai. Yun Yun tidak lagi mempertahankan harga dirinya sebagai pemimpin dari sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu dirinya pada saat ini tidak mencoba yang terbaik untuk menekan suaranya yang pada akhirnya bergema keluar gua. Adegan dokter-dokteran ini benar-benar berlangsung dan entah berapa lama hal tersebut berlalu, pada akhirnya sosok Yun Yun pada saat ini terbangun dan wajah Yun Yun masih terlihat memerah, matanya masih menunjukkan ekspresi kesepian karena di hadapannya sosok Xiao Yan benar-benar telah menghilang. Yun Yun pun bergumam apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar sudah pergi. Yun Yun pun melihat sekeliling dan Yun Yun melihat buah catatan yang digeletakkan di atas meja batu. Yun Yun segera mengambil dan melihat isi dari catatan tersebut. Rona merah di wajah Yun Yun pada saat ini seketika menjadi semakin intens. Yun Yun lanjut membaca tulisan yang pada saat ini ditinggalkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan berkata bahwa kali ini Yun Yun tidak menolak Xiao Yan. Dengan begitu maka cerita di antara mereka belum berakhir, teruslah menjadi kuat dan lakukan apapun yang ingin dilakukan oleh Yun Yun. Setelah semuanya tenang jika Yun Yun bersedia maka Xiao Yan akan mendatanginya lagi. Yun Yun pada saat ini tersipu dan di bawah dari surat peninggalan Xiao Yan juga meninggalkan cincin penyimpanan. Yun Yun pun segera mengambil cincin penyimpanan dan Yun Yun pada saat ini sedikit tersenyum. Selain dari sejumlah besar pil origin Ki ada juga sepotong armor bagian dalam. Armor ini disiapkan khusus oleh Xiao Yan untuk Yun Yun yang senang menggunakan armor bagian dalam yang pas. Menyadari hal tersebut Yun Yun juga pada saat ini benar-benar merasa tersentuh dan matanya berbinar dengan cahaya sedikit kebiruan. Sementara itu di lantai atas dari paviliun 9 surgawi yang merupakan aula yang paling megah terdapat ratusan sosok yang berdiri di sana. Mereka semua adalah anggota kelopak bunga yang merupakan tulang punggung dari aliansi Dosian. Ada juga sosok yang berdiri di hadapan mereka dan sosok ini adalah Xiao Yan. Mata semua orang pada saat ini terfokus pada Xiao Yan karena sebelum meninggalkan aliansi Dosian Xiao Yan masih harus membuat beberapa penjelasan. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit dan Xiao Yan segera berkata agar semua orang pada saat ini mendengarkan perkataan Xiao Yan. Sementara itu Cao Kou yang berdiri di samping Xiao Yan menatap ke arah sosok-sosok yang berada di hadapannya dengan sedikit bingung. Wajah-wajah mereka sepertinya sering terlihat di aliansi Dosian, namun mereka tampak tidak mencolok. Selain itu ada juga di antara mereka yang tidak pernah terlihat di aliansi Dosian. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini tampak serius ketika Xiao Yan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak akan tinggal di aliansi Dosian untuk saat ini. Mulai sekarang senior Cao Kou untuk sementara akan menjabat sebagai pemimpin aliansi Dosian. Dengan begitu maka perintahnya pada saat ini harus dipatuhi. Begitu selesai berbicara Xiao Yan segera menoleh ke arah Cao Kou dan berkata bahwa aliansi Dosian perlu tumbuh menjadi lebih kuat di waktu berikutnya. Mereka harus menyerap lebih banyak orang jenius dan orang kuat untuk membentuk pasukan aliansi Dosian yang benar-benar terlatih. Waktu hampir habis dan mereka benar-benar harus bersiap untuk menghadapi perang yang akan datang. Ini merupakan tugas penting dan ini juga diberikan kepada setiap anggota kelopak bunga. Mereka harus mengabdikan diri mereka karena mereka tidak memiliki waktu yang tersisa untuk sensi. Para anggota kelopak bunga pada saat ini segera menangkupkan tangannya begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Cao Kou juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Cao Kou pasti akan memenuhi kepercayaan Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa jika senior mengalami kesulitan maka senior bisa mendatangi orang-orang ini. Semua orang di anggota kelopak bunga akan menjadi tetua baru aliansi Dosian.
mereka akan menggantikan semua tetua lama di aliansi Dosian. Mereka akan membantu senior Cao Kou untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di aliansi Dosian. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini harus segera pergi untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Sebelum Xiao Yan kembali, Xiao Yan berharap bisa melihat aliansi Dosian yang jauh lebih kuat. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar meminta tolong kepada semuanya. Xiao Yan lanjut menangkupkan tangannya ke arah Cao Kou sebelum akhirnya beralih ke para anggota kelopak bunga. Semua orang pada akhirnya berteriak serempak bahwa mereka pada saat ini akan mengikuti perintah Xiao Yan. Setelah menyelesaikan permasalahan kecil dan membuat serangkaian pengaturan, Xiao Yan pada saat ini masih meninggalkan sejumlah besar keberuntungan untuk aliansi Dosian. Dengan banyaknya sumber daya yang diberikan oleh Xiao Yan ini, dengan begitu maka pendatang baru dan banyak orang jenius di aliansi Dosian akan dapat melihat harapan untuk meningkat kekuatan mereka. Dengan teknik segel dari Gou Yan, banyak ilusi yang tertinggal dari Jin Taiwei juga pada saat ini dihancurkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menggunakan metode yang berbeda dari Jin Taiwei untuk meningkatkan kekuatan para anggota dari aliansi Dosian. Xiao Yan juga pada saat ini membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk bersiap menghadapi pertempuran besar. Setelah mengatur semuanya, Xiao Yan pada akhirnya benar-benar mempercayakan masalahan ini kepada Cao Kou dan para anggota kelopak bunga. Atas apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, semua orang di aliansi Dosian juga pada saat ini mulai bersorak. Xiao Yan tiba-tiba menjadi seperti dewa di mata semua orang di aliansi Dosian. Setelah Xiao Yan pergi, dengan apa yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, peluang peningkatan kekuatan dari banyak orang pada saat ini benar-benar ikut ditingkatkan. Hal ini sepenuhnya menjadikan Xiao Yan benar-benar sangat berharga di benak semua orang di aliansi Dosian. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan pada akhirnya segera datang ke bahtera rumah hantu. Xiao Yan tidak memiliki waktu yang baik untuk mengenang masa lalu dan sepertinya Xiao Yan harus segera mengucapkan selamat tinggal lagi kepada semua orang. Namun Yang Mulia Ratu pada saat ini menyadari apa yang sesungguhnya dipikirkan oleh Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pun memandang ke arah Raja Tianzang dan mulai berbicara perlahan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa jika berbicara tentang dunia bawah, tampaknya sudah lama sekali sejak Raja Tianzang mengunjungi alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu ingin tahu apakah Raja Tianzang pada saat ini tertarik untuk melakukan perjalanan ke alam dewa kuno. Raja Tianzang segera mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan telah sangat lama tidak berkumpul dengan keluarganya dan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk Xiao Yan. Raja Tianzang pun tertawa dan berkata karena Yang Mulia Ratu secara pribadi telah mengirim undangan, tentu saja Raja Tianzang pada saat ini merasa terhormat. Dirinya juga mendengar bahwa ada ribuan anggur berkualitas di alam dewa kuno. Dengan begitu maka dirinya harus pergi dan mencicipinya. Yang Mulia Ratu mengangguk, begitu juga dengan Raja Tianzang dan semuanya pada akhirnya segera berangkat ke alam dewa kuno. Di dalam perjalanan ke alam dewa kuno, Xiao Yan pada saat ini sekali lagi terus mengobrol dengan orang-orang dari tim Fearless. Namun semua orang pada saat ini terdiam sejenak ketika Xiao Yan menyebutkan tentang benua Dodi dan benua Doqi. Tidak ada di antara mereka yang pada saat ini merasa senang menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kampung halaman. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini juga memiliki ekspresi kesepian di matanya. Sosok segera memandang ke arah Xiao Yan dan bertanya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Tuan Muda Xiao Yan. Tampaknya mereka saat ini benar-benar menjadi semakin jauh dari Tuan Muda Xiao Yan. Dirinya pikir dengan berlatih keras di dunia bawah dirinya akan bisa mengejar ketertinggalan dari Tuan Muda Xiao Yan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Xiao Yan akan tetap berada jauh di atas mereka. Semua orang pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan.
Tentu saja bukan hanya Xiao Zhan yang telah berlatih mati-matian untuk mengejar ketertinggalan terhadap Xiao Yan, namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, pada akhirnya mereka menjadi semakin jauh dengan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini minum-minum banyak anggur. Xiao Yan juga sesungguhnya memahami pemikiran dari semua orang. Mereka tidak perlu memberikan terlalu banyak tekanan pada diri mereka masing-masing. Mereka sudah sangat kuat. Sekarang mereka telah menjadi anggota dari dunia bawah dan mereka tentu akan bisa mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Mereka juga pada saat ini akan berhadapan dengan bencana dan mereka tidak akan bisa lolos dari bencana tersebut. Namun Xiao Yan pikir pada akhirnya mereka semua akan berjuang satu sama lain untuk sensi. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk sementara Xiao Zhan pada saat ini kembali mulai bertanya kepada Xiao Yan. Xiao Zhan bertanya kekuatan apa yang dimiliki oleh Tuan Xiao Yan sekarang. Jika dibandingkan dengan Raja Tianzang siapakah yang lebih kuat? Mendengar hal tersebut Feng Feng pada saat ini ngeplak kepala bagian belakang dari Xiao Zhan. Feng Feng tampak terlihat kesal setelah Xiao Zhan menanyakan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Namun meskipun begitu Feng Feng juga tampaknya sangat penasaran dengan kekuatan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera berkata bahwa tentu saja Raja Tianzang lebih kuat daripada Xiao Yan. Masih ada kesenjangan yang sangat besar di antara Raja Tianzang dan Xiao Yan. Untuk menghadapi pertempuran yang akan datang Xiao Yan benar-benar masih harus menjadi lebih kuat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Suner yang duduk di sebelah Xiao Yan mulai berbicara dengan lembut. Suner bertanya apakah kakak Xiao Yan akan pergi. Xiao Yan pun mengeluarkan tangannya dan memeluk Suner sebelum akhirnya berkata bahwa mungkin jika perang ini gagal sensi akan menghilang, begitu juga dengan semua orang. Meskipun benua Dodi hilang semua orang masih akan tetap berada di sana. Selama sensi masih ada maka akan selalu ada benua Dodi kedua. Suner mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiao Yan dan Suner juga bisa merasakan apa yang dialami oleh Xiao Yan. Suner secara alami telah melihat perjalanan yang telah dilalui oleh Xiao Yan. Xiao Yueli juga terus-menerus berada di samping Xiao Yan ketika Xiao Yan berada di tengah-tengah kesulitan. Hanya Suner yang pada saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu Xiao Yan. Selain itu juga dipikir-pikir Xiao Yueli masih mending karena dirinya memiliki Raja Tianzang yang selalu melindunginya. Sementara itu Xiao Yan berjuang sendirian di dunia yang luas untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat Suner yang pada saat ini sedih, Xiao Yan pun mengusap bahu Suner. Xiao Yan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Xiao Yan yakin suatu hari nanti semuanya akan kembali menjadi tenang. Xiao Yan harap mereka akan masih bisa seperti ini dengan semua orang yang masih berada di sini ini. Xiao Yan tersenyum menghibur Suner yang pada saat ini tampak terlihat sedih. Suner menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan Suner segera mengesampingkan permasalahan ini karena sekarang waktu untuk Bude Yanti tampil pencak silat.